Pak Asep, balik lagi Pak. Ya, oke, siap. Ke soal antara kopi dengan pariwisata. Tadi udah dibuka wacananya soal nikmatin kopi dan destinasinya. Ya, betul. Kemudian ada sedikit bisnisnya tuh, yaitu cara melayani dengan storytelling segala macam ya. Terus kemudian yang kedua, potensi ekspornya tinggi sebenarnya. Tinggi Pak, luar biasa. Nah, sekarang gimana sih Pak Asep mewacanakan supaya kalau dibilang strateginya nih Pak untuk ya supaya benar-benar nih, mungkin gini maksudnya Pak Asep punya konsep nih, tadi sudah disinggung soal destinasi tadi ya. Tapi kan nggak mudah karena kan kopi hanya kopi aja, betul, pahit aja. Nah ini sudah dikasih contoh dengan 2 menu aja, menarik banget. Betul. Nah, apakah harus memecah lagi, apa itu istilahnya, memix lagi kopi dengan yang lain, itu apa juga salah satu untuk memeriah istilahnya mengkomersilkan lah. Nah, karena yang kopi yang dari luar itu Pak, kan itu juga nggak jelas ya Pak, tapi betul, orang suka gitu, yang suka di rest area kayak gitu ya. Iya betul. Nah, badan kita punya potensi untuk itu ya, menunya harus diperbanyak nih, untuk supaya memang pariwisata bisa dipertahankan dengan kelebihan-kelebihan menu-menu yang banyak itu ya. Apa kira-kira kayak gitu Pak? Jadi gini Pak, cobalah kita harus berpikir nikmatin tempat kita, daerah kita, termasuk hasil buminya, ya. Nah, kita jangan tertarik dengan brand. Belum tentu yang punya brand itu kopinya benar. Mohon maaf. Tapi kita bisa melihat dengan di kedai. Kedai ngelihat biji kopinya, lihat di grinder, lalu diolah menjadikan satu minuman yang nikmat. Tadi ini ada 2 jenis ya, 2 varian, namanya varian menu kopi. Saya itu punya 40 Pak. Ya. Jadi boleh kopi itu pakai kecombrang, pakai lengkuas, ya nggak boleh pakai jahe. Jahe itu merusak cita rasa kopi, walaupun itu ada silahkan, kalau memang itu ada penikmatnya. Betul. Nah, kita ini tempat wisata itu coba dong. Kita nih daerah kita, negara kita tuh rempah Pak. Menggali. Contoh, misalnya kopi ini nggak boleh manis, tapi daerah kita punya aren. Gula semut. Ini aren itu dicoba. Itu kopi gula aren itu lebih bagus daripada kopi yang memang untuk diabetes. Karena yang buat diabetes itu masih kimia. Ini jelas dong. Yang penting tidak ada gula putihnya. Lalu waduh, kelihatan kebetulan ada kecombrang. Kenapa nggak diolah dengan kecombrang? Lah, kebetulan kita mau cempedak. Kita pakai cempedak dengan duren. Nah itu bisa diolah dengan apapun. Karena gini, kan memang kebiasaan bahkan mungkin salah kaprah juga ya Pak Asep ya, minum kopi pakai gula yang pemanis yang putih itu ya. Itu sebenarnya salah ya Pak? Salah Pak. Karena gini, yang saya tahu kopi itu juga kalau kita ini bisa manis dengan sendirinya. Betul. Tergantung tanahnya itu ya. Betul. Nah, terus kemudian kalau di mix dengan yang lain-lain bisa. Rasa-rasa itu akan timbul, manis, rasa pahit, bisa mix juga. Betul, bisa. Nah, inilah kita ini harus punya inovasi yang jelas ya. Kenapa? Saya bilang tadi, Indonesia negara kita tuh dengan rempah, Bu. Sampai saya pernah menciptakan kopi rasa rendang. Bayangin aja, pakai bunga lawang. Orang bingung, tapi enak katanya. Aroma doang yang rendang, ya. Itu harus bisa ditapakan. Aroma beda, rasa beda dan tetap di situ ada kopi, kan gitu. Gitu. Jadi kopi ini bisa diolah dengan apa aja, mau dengan serai boleh. Itulah nilai tambahnya. Nilai tambah. Jadi di wisata orang luar bingung kan? Ini kopi apa sih? Oh, ada kayu manisnya, cinamonnya kan gitu. Oh, ada lemonnya. Itu. Jadi akhirnya dia pun mengadopsi. Ini karya Indonesia. Luar biasa, saya di Indonesia punya cita rasa kopi yang beda. Nah itu Pak. Karena gini, sebagian besar memang menikmati kopi hanya kopi aslinya aja. Pahitnya aja yang secara original ya. Ada rasa rempahnya, mungkin ada aroma bunga. Karena memang
kopinya ditanam di sekitar taman bunga misalkan. Betul. Tapi kalau dengan mix yang lain-lain, itu bahkan menjadi potensi. Yang tadi kembali lagi ke pertama Pak, bahwa kapasitas produksi kopi di Jawa Barat itu cuma 50.000 loh, tapi nikmatin dulu. Betul. Misalkan nikmatin itu maksudnya kalau kamu buru-buru ekspor, habis nanti nggak ada yang dinikmatin kan? Udah saya hitung Pak Fajar. Makanya dengan cara mix seperti ini, akhirnya kopinya bertahan. Betul. Bertahan banyak dan varian-varian kopi, menu-menu kopi jadi banyak. Betul. Itu potensi banget untuk pariwisata untuk didatangi. Saya udah hitung dengan penduduk Jawa Barat 50 juta, hitunglah. Tahu 50 juta, entah 40, pokoknya 50 juta lah hitungan. Dengan setiap orang minum kopi yang betul-betul orang pengopi sehari 2 gelas, itu udah akan cukup. Paling gampang, 1 gelas hitunglah 12 gram atau 10 gram. Itu kita akan kebagian, akan semua. Dengan kapasitas produksi betul. Kopi kita ya sebenarnya. Makanya jangan buru-buru. Iya. Kan banyak juga yang, aku ini pengusaha kopi nih, akhirnya pesan berapa kontainer segala macam, nggak bisa dipenuhin karena memang nggak ada. Dan kebetulan lagi Indonesia, kita harus bangga banget ya, kopi Indonesia itu termahal dan punya proses macam-macam. Mahal karena kualitas jelas. Jangan sampai waktu saya ada di Qatar, orang Dubai beli kopi Indonesia. Kopi Indonesia, Robusta, Arabica Indonesia. Cuman sayang, lihat kemasan karung goninya Hamburg Jerman. Nah ini yang bingung. Ini dari mana? Coba kan gitu. Nah ini. Jualannya brandnya Indonesia. Iya. Tapi kopinya bukan dari Indonesia sebenarnya. Betul. Itu Indonesia berarti bagus ya. Kan bingung dong. Berarti kopi kita Indonesia itu bagus. Karena kopi kita itu ibaratkan mecin, Mbak. Di luar negeri itu mecin bumbu masaknya. Jika ada kopi Brazil dengan kopi Arabica dari Indonesia, rasanya gini, rasanya ini, itu. Jadi mix. Karena kita susah banget. Dan kebetulan kan kopi Jawa Barat pun ada yang namanya kopi hebat. Kopi hebat terkenal, yaitu kopi Puntang. Nah itu di Amerika. Kemarin ada lagi kopi 2016 apa 2017, kopi termahal Pak, dengan proses. Yang Malabar itu? Bukan, ada yang dari Ciwidey itu Pak. Green bean-nya Pak, lelangnya 2.050.000 Pak. Sekilo green bean Pak. Sampai saya bilang, waduh kalau saya pakai motor ngantar nih ke Jakarta, saya pulang pakai mobil Pak. Motor saya kasihkan aja, ada bonus saya banggakan. Betul nggak Pak? Bisa dibayangin aja. Itu penjualannya 60 kilo kali 2.050.000. Lelangnya dari 135.000 naik loncat, pertama naik cuma 50, naik 100, 200 sampai deal 2.050.000. Kopi Jawa Barat Pak, luar biasa Pak. Tapi ngalahin berhasil ya Pak? Wow, udah alas. Kita harus bangga loh. Dan saya mohon maaf ya, kalau saya memang mungkin satu kebanggaan, kita udah keluar negeri kemana. Tapi begitu saya pulang Pak, bandara masuk tol, Indonesia merdeka Pak. Betul, Indonesia luar biasa. Saya selalu bilang semangat dan merdeka. Indonesia luar biasa. Kemewahannya luar biasa. Orang punya sosialisasinya hebat. Betul. Di sana tuh belum tentu Pak. Itu makanya dengan pariwisata kita bisa memperkenalkan ke orang luar. Datang ke sini waktu ngelihat kopinya, aduh saya pengen lihat kebunnya, ayo kebun saya di Malabar, datang ke sono, ternyata indah, menjadi destinasi wisata yang hebat, udaranya bagus banget, tertarik Pak, dan beliau pun pasti invest. Supaya apa? Supaya dia bisa ngambil produknya dan kita bisa kerjasama Pak. Misalnya mau ke Ciwidey, kita ada di sana, ada situnya, danaunya, enak banget. Itu Pak, kopi akan menjadikan sesuatu untuk wisata. Karena kopi itu minuman universal, ya. Minuman universal. Kenapa? Karena tidak melihat suku, ras, bangsa, pangkat dan jabatan. Kalau udah minum kopi luar biasa nikmat. Apalagi dengan rokok nih. Mohon maaf, jadi lagi ke sana. Saya nggak enak. Habis tadi ngebul terus Pak. Enggak, katanya kan memang
kopinya hanya secangkir, tapi inspirasinya sejuta. Jadi lebih banyak inspirasi ininya untuk bersentuhan dengan kopi. Jadi ada slogannya, mohon maaf ya, Sigi Kopi punya slogan, biar kita minum kopi pahit, biarlah kopi yang pahit, kehidupan jangan pahit. Betul nggak? Nah itu satu. Kedua, ada mungkin bagi orang-orang ulama gitu kan, ngopi kudu ngaji fardu, Pak. Ya bener nggak? Nah itu, ya, biarlah kopi yang pahit. Tadi kan udah dibilang. Nah ada satu lagi, kopi itu hitam. Saking hitamnya gelap, nggak tahu berapa marginnya, Pak. Luar biasa, Pak. Banyak yang kepleset jadi rugi. Betul. Ya, kalau nggak ngitung bener. Betul. Ya, kopi singkatannya paling gampang. Ketika otak perlu inspirasi, tapi kalau alkohol halusinasi, Pak. Berhayal terus. Bener ya? Nah itu, Pak. Warung kopi luar biasa. Cuman ada satu. Jangan pakai susu, Pak. Biarlah ngopi di kedai, nyusu di rumah, gitu, Pak. Ini maaf ya Pak Fajar ya. Biasalah kalau orang tua tuh banyak bahasa-bahasa kan gitu kan. Bahasa kirata tapi nyata, Pak. Nah, makanya gue bilang orang Sunda suka dandan, Pak. Bener ya? Orang Jawa jarang di wilayah, Pak. Bumi diinjak, langit dijunjung. Bener ya? Berjelajah. Berjelajah, betul. Oke, Pak Asep. Sekarang yang paling ini nih, pengen belajar banyak atau ya sharing pengalaman lah, Pak. Siki Cafe sendiri punya strategi apa, Pak, supaya bisa ngimbangi atau perjalanan pariwisata, Pak? Mulai dari dibangun sampai akhirnya sekarang ada di mana sih, Pak? Dan kedepannya ini mau gimana nih, Pak? Nah, banyak Pak yang bicara ke saya, pernah ngumpul di sini. Bagaimana sih kopi supaya booming? Jadi bukan ekspor. Kalau mengenai ekspor saya paling gampang, Pak. Bisa tahu. Tinggal nanya bea cukai, tinggal nanya Satlantas. Dikawal apa enggak? Benar gak? Tapi mana buktinya kan gitu. Padahal kita tahu kopi Indonesia itu hebat. Saya ada satu mungkin yang harus dirubah ekosistemnya. Tata kelola, Pak? Iya sama. Itu tata kelola atau ekosistemnya dirubah bagaimana supaya kopi kita tuh hebat, bisa dikenal orang, yaitu menjadikan tempat lelang kopi, Pak. Lelang kopi ini bukan kita ada lelang kopi cuma 5 kilo siapa yang termahal, lelang kopi siapa yang paling mahal cuma 50 kilo, tapi bagaimana menjadikan satu pintu, yaitu korporasi. Jadi koperasi ini yang tidak bisa ekspor menjadi korporasi, menjadikan PT. Dibangunlah satu PT, yaitu korporasi, entah apa namanya, kan gitu. Nah, di sini harus ada yang namanya resi gudang, Pak. Dari koperasi ini ada penampungan khusus satu pintu, resi gudang. Jadi sebelum untuk lelang itu betul. Udah resi gudang berarti kan harus ada biaya, Pak. Iya. Nah, mungkin kita kerjasama dengan siapa yang mungkin ada orang yang punya modalnya bisa. Nah di sini, lalu di situ ada ahli kopi. Ahli kopi. Ya. Jangan ahli uang, Pak. Ya ahli uang banyak, Pak. Banyak. Ya, Pak Fajar mau nggak jadi ahli uang, Pak? Enggak, Pak. Oh enggak, oh ya. Alhamdulillah sama, Pak. Nah ahli kopi. Baru di sini, lalu bagaimana yang diminta orang proses. Kita siapkan. Ya siapkan. Prosesnya apa, wet hull, apa dry hull, atau dengan bermacam lagi proses-proses ya. Berarti ahli kopi itu yang nanti yang punya standar ya, Pak? Standar. Yang akan dilelang itu kopinya seperti itu. Iya, seperti standar. Contoh gini. Disampaikan ke koperasi-koperasi juga supaya nyampe. Betul. Seperti saya ke petani. Ya. Dulu saya punya kebun, tapi rakus banget dong, Pak. Dari hulu sampai hilir kan, dari mulai kebun, dari mulai roasting, udah roastingan gede, lalu sampai masuk ke beberapa hotel, ya rakus banget. Biarkanlah petani, tapi saya punya SOV-nya, standarnya. Saya selalu menjadikan SNI, yaitu dry hull. Dry hull ini perendamannya minimal 36 jam. Berarti petani dapatnya, iya. Dan saya pun siap beli loh. Ya. Nah, apalagi kalau kita ekspornya nanti berbentuk cross bin, ya, berbentuk cross bin kita akan bisa nambah ke petani. Kamu mau nggak prosesnya begini-begini? Saya kasih per kilo tambahan 10.000 per kilo. Mau dong? Kalau 10.000 sekilo, kalau satu kontainer kan 20 ton, Mbak.
Iya, dikalikan. Pak Fajar pun pasti tertarik dong. Mendingan saya jadi petani kopi, bener gak? Iya. Nah itu Pak. Berarti itu. tata kelola itu juga betul juga ya. Betul. Petaninya. Ya. Jadi ada resi gudang, satu pintu, lalu bikinlah di situ bagaimana pendanaan, lalu bagaimana ahli kopinya, dan lalu promosi, Pak. Promosi ini kita bisa kerjasama dengan orang perhotelan. Apalagi sekarang banyak youtuber kopi ini. Ah itu sampai kan bisa ke luar negeri, Pak. Begitu lihat, oh ada lelang kopi nih di Jawa Barat, betul nggak? Pesawat terbang pasti dapat, perhotelan pasti dapat. Begitu pengen tahu kopinya dari daerah mana, oh dari Manglayang, dari Palintang kan gitu Pak. Wah udah, kita pengen tahu ke kebunnya, digiring ke sana. Ternyata indah Pak. Dan itu akan cerita ke luar negeri, ke saudaranya, ke temennya. Jadi copy paste storytelling juga mereka. Betul, itu Pak. Ya, jangan kita lari ke luar negeri melulu, bangga banget di luar negeri. Jujur Pak, enakan Indonesia, saya orang Indonesia. Betul. Kadang-kadang kopinya kan campuran. Betul. Nggak jelas. Betul. Jadi kopi itu untuk wisata, untuk bisnis, untuk ekspor itu bisa. Betul. Gampang kan. Kalau Pak Fajar dagang kupat tahu, Pak. Lalu Irak atau Iran minta, bingung, Pak. Karena itu dagang. Ngirimnya gimana? Bungkusnya gimana? Itu kan dagang, Pak. Iya, dagang. Tapi dagang kopi bisa menjadi eksportir. Betul, itu luar biasa. Nah itu gambaran saya, supaya kita bisa menjadikan satu tempat wisata yang hebat, ya kita harus mengadakan lelang kopi. Dan itu lelang kopi itu harus membedakan ekosistemnya jelas, ya, yaitu satu pintu, yaitu menjadikan korporasi. Berarti itu kedepannya Shiki Cafe itu keinginannya itu seperti itu tuh. Betul. Supaya kita bisa melangkah ke ekspor. Kalau dari strategi sudah pasti tadi bisa masuk ke beberapa segmen, termasuk masuknya ke hotel. Bisa. Karena kan bagian dari copy paste, ya, betul. storytelling itu ya Pak ya.